Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus yang terus menyertai memberkati kehidupan kita. Kita bersyukur nikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Maka saat ini kita ada di hadapan Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan, sumber dari segala-galanya. Dalam kesaksian kehidupan sebagai umat kepunyaannya, kita tetap ada dalam segala pemberkatan kasih-Nya. Mari saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, kita akan berdoa. Mari berdoa. Kami bersyukur menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di tengah-tengah dunia ciptaan-Mu ini. Segala karya kehidupan selalu ada dalam pemberkatan kasih-Mu Tuhan. Kami tetap terus dipelihara, dijaga. Kami sungguh bersyukur dengan semua yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, melalui sukacita iman, kami memohon dalam kekuatan Roh Kudus-Mu untuk dapat menghentar kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Boleh belajar dari kesaksian firman, siap untuk kami baca, kami renungkan bersama. Santero kehidupan ini, kami butuh kebenaran firman itu yang akan memberikan petunjuk bagi kami. Karena dari situlah kami bisa mendapatkan pelajaran berharga dalam memaknai arti dari sebuah kehidupan. Kami akan berusaha untuk menjadi umat yang taat dan setia kepada-Mu. Sambil pun kami menyadari ya Tuhan, siapakah kami ini sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Di hadapan-Mu kami datang untuk memohon ampunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah saat ini, kami telah siap mendengar. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk membuka dalam kitab Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah itu memintanya dengan iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa
ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian pembacaan Alkitab. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kita di saat ini, kita boleh belajar bagaimana kehidupan umat Allah yang tetap terus selalu mengandalkan Tuhan, walaupun di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah pergumulan hidup. Karena di dalam hidup manusia pasti akan selalu ada pergumulan dan persoalan hidup, dan masing-masing orang punya cara tersendiri untuk bisa melewati dan menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Maka ada cara-cara yang dianggap bijaksana untuk menghadapi pergumulan. Tetapi ada juga cara-cara dalam pandangan manusia kurang tepat untuk menghadapi suatu pergumulan. Maka saudara, dalam perenungan ini akan menjadi petunjuk dan penguatan buat kita sebagai umat Tuhan untuk bagaimana menghadapi suatu pergumulan dalam hidup. Dari firman ini merupakan satu tulisan dari Rasul Yakobus yang masa itu menjadi pemimpin jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka sementara dalam situasi dan kondisi jemaat Kristen yang adalah suku-suku perantau pada waktu itu. Bagian orang percaya sementara menghadapi masalah dalam pergumulan iman mereka. Di antaranya rasul-rasul yang memberitakan Injil dianiaya, seperti Stefanus. Jemaat Kristen ditekan, mereka diancam oleh karena mereka hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat perantauan harus mengalami hidup yang dilema antara memikirkan keselamatan dan juga kenyamanan, dan menjaga iman yang kudus dan kokoh kepada Yesus Kristus. Maka situasi inilah yang mendorong rasul untuk menguatkan, memberi semangat iman kepada jemaat. Dan hal yang sangat penting, yang menjadi senjata untuk menghadapi pergumulan adalah iman dan hikmat. Iman adalah kekuatan bagi orang percaya untuk menghadapi apapun. Iman adalah keyakinan, maka keyakinan kepada Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa akan membawa jemaat untuk semakin kuat dan bertahan dalam pergumulan. Nah, dengan pergumulan jemaat akan semakin didewasakan dan iman akan semakin dikuatkan dan dimurnikan. Dan orang-orang yang bertekun dalam iman menghadapi pergumulan akan menjadi orang-orang yang sempurna, orang-orang yang utuh dan tak berkekurangan. Artinya, dalam pergumulan bagi kehidupan yang kita jalani, kuasa Tuhan nyata. Selanjutnya, hikmat menjadi senjata untuk menghadapi pergumulan. Dengan hikmat, manusia akan memandang pergumulan itu sebagai bagian dari pembelajaran hidup. Nah, saudaraku, dengan hikmat bisa melewati pergumulan. Orang
tidak akan berbuat dosa, melainkan dengan hikmat akan menghadapi pergumulan, orang akan terus berserah dan juga berharap kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa bimbang, tanpa ragu, dan tidak akan dapat diombang-ambingkan oleh badai pergumulan hidup, karena hidupnya yang selalu berharap dan percaya sungguh kepada Yesus Kristus. Nah, saudaraku, sama seperti orang-orang yang ada di perantau dari firman ini, kita juga sebagai umat Tuhan diperhadapkan dengan banyak pergumulan yang akan menekan hidup kita dan mungkin saja mengganggu keyakinan iman kepada Yesus Kristus. Ketika kita bergumul dengan keluarga kita, bergumul dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan pokok dalam keluarga atau masalah ekonomi, bergumul dengan kehidupan anak-anak kita, bergumul dengan pekerjaan kita, dan banyak lagi pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi dan membuat kita kadang merasa bimbang, hilang pengharapan, tidak berdaya, patah semangat, bahkan mungkin membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Dan tidak jarang juga banyak umat Tuhan yang tidak mampu bertahan dalam pencobaan, sehingga ada yang kasih tinggal keluarga, bajau dari pergumulan atau dari persekutuan atau ibadah, bajau dari Tuhan, mempertahankan hidup dan percaya pada dukun, peramal atau opo-opo yang lain, bahkan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Itu realita yang sering orang hadapi di tengah-tengah tantangan dunia ini. Apalagi di masa-masa ini, ketika orang tidak pernah mengharap di tahun 2020 ini akan menghadapi pandemi virus COVID-19, sehingga dengan berbagai masalah-masalah kehidupan yang menantang kehidupan beriman kita. Tetapi sesungguhnya ketika kita mampu bertahan dalam pencobaan yang Tuhan izinkan bagi kita, maka kita akan bisa menikmati berkat yang Tuhan janjikan. Kita akan tetap terus menjadi orang yang berhikmat tetapi juga beriman, sehingga kita mampu untuk melewati semuanya. Kita diajak untuk bagaimana kita mampu bertahan dalam hidup di tengah-tengah cobaan yang semakin merajalela di dunia ini. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita keluar dari beban dan pergumulan hidup. Tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya pada kuasa-Nya. Kita harus mencari Dia. Kita harus mendekatkan diri kepada-Nya. Kita harus meletakkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang menjamin hidup kita. Hanya Tuhan yang mengenal hati, mengenal pikiran dan semua tentang kita. Hanya Tuhan yang mampu menjawab setiap persoalan dan pergumulan kita. Oleh karena itu, jangan mendua hati, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita berusaha untuk menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kita. Di tengah-tengah badai kehidupan, tidak ada kuasa lain selain kuasa Yesus Kristus yang memampukan kita menjalani hidup. Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan berkati segala sesuatu yang akan terus menjadi harapan dan kerinduan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa sesungguhnya
Kehadiran Tuhan bagi kami sungguh memberikan semangat, selalu menuntun dan membawa kehidupan kami untuk tidak pernah melupakan Tuhan. Saat-saat mana kami ada dalam pencobaan hidup, itu semua akan terus memurnikan iman kami sebagai umat-Mu. Maka saat ini Bapa, kami ada untuk saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jika Engkau dapati bagi kami hidup di tengah-tengah pergumulan, dalam keadaan sakit, beban-beban kehidupan, ketika kami harus bergumul dengan keluarga, bergumul dengan orang tua, anak-anak, suami istri, apapun itu, mampukan kami untuk mampu bertahan dalam hidup, tak pernah melupakan Tuhan. Jaga hati dan pikiran kami untuk bagaimana selalu bersyukur dalam segala hal. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami belajar untuk terus bersyukur dalam segala hal. Berkati kami Tuhan untuk melanjutkan segala aktivitas karya kehidupan ini. Berkati usaha dan kerja kami. Berkati kehidupan kami melalui kesehatan dan kekuatan. Engkau jauhkan kami dari berbagai sakit penyakit apapun, termasuk virus-virus yang menantang kehidupan ini, di dalamnya virus COVID-19. Sehingga kami tetap akan dengan leluasa untuk berkarya, bekerja dalam bidang usaha kami masing-masing. Tuhan bukakan jalan dari setiap mata pencaharian. Kami sungguh percaya dengan tangan Tuhan yang sungguh ajaib perkasa, yang akan terus memberkati kami dalam melanjutkan hari-hari hidup. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kami sebagai jemaat-Mu, bagi kami dalam menjalankan tugas karya pelayanan kami, melalui Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang. Engkau berkati hamba-Mu, Ketua Badan Pekerja Bu Pendeta Meini Kolinuk Adam MTH, tetapi juga memberkati para hamba-hamba-Mu, para pendeta, guru agama, vikaris pendeta, tenaga pembantu pelayanan, Syamas Penatua, dan dalam hal ini juga bagi semua komisi-komisi kerja, komisi Bipra, dan bagi kami yang juga dipakai Tuhan untuk menjalankan tanggung jawab membantu dalam pelayanan yang ada di jemaat melalui tim multimedia Bukit Sion Kanonang, tapi juga kostor pegawai gereja, teknisi, dan semua yang boleh mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di jemaat-Mu ini. Engkau berkati kehidupan mereka, menjalankan setiap fungsi dan peranan apapun itu, jeripaya tidak sia-sia, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa Sorgawi, untuk semua program-program kerja pelayanan yang ada di sementara kami menjalankan di tahun periode ini, tapi juga akan memasuki periode pelayanan yang baru. Mereka yang bagi hamba-hamba Tuhan, sama diaken penatua yang boleh terpilih di periode pelayanan 2022-2026, maka diberkati oleh Tuhan, dan semua Tuhan pakai hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami berdoa untuk apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah bangsa dan negara kami. Mereka adalah alat kesaksian-Mu
untuk menjalankan semua tanggung jawab pelayanan yang ada. Pemerintah yang ada di tingkat pusat maupun di desa-desa. Kami berdoa semua yang menjalankan tanggung jawab dalam pemerintahan, Engkau berkati segala sesuatu akan terus menjadi berharga di mata Tuhan ketika kami lakukan dalam iman. Terima kasih Bapa Sorgawi, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan ini. Kami bersyukur dengan apa yang juga Tuhan siapkan bagi kami dari segala kerja, hasil dan jerih lelah kami. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon di hadapan-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati untuk doa dan renungan kita. Dan terpujilah nama Tuhan. Shalom.